Teman-teman, apakah teman-teman pernah melihat transmisi daya listrik atau yang mungkin kita kenal sebagai sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi? Atau apakah pernah teman-teman melihat perangkat elektronik yang membutuhkan kabel sebagai penghubung listrik? Nah, kira-kira bagaimana ya caranya sutet itu bisa sampai ke rumah-rumah penduduk, dan bagaimana pula caranya kabel dapat mengantarkan listrik? Kalian penasaran nggak? Mau tahu? Yuk kita pelajari di video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizky Alira. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat agar kita terus dapat belajar fisika dengan giat. Teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar. Sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini akan terbagi menjadi dua subbab, yaitu sebagai berikut. Tetapi sebelum belajar sudah seharusnya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk lebih lanjut kepada materi listrik dinamis dan penerapannya, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari listrik dinamis. Nah, jadi listrik dinamis itu adalah suatu kumpulan elektron yang terus-menerus mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Aliran listrik ini sangat mirip dengan aliran arus sungai, sehingga listrik dinamis biasa disebut juga sebagai arus listrik. Dan pada materi ini kita akan mempelajari dua hukum dasarnya, yaitu yang pertama hukum Ohm dan yang kedua adalah hukum Kirchhoff. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu konsep listrik dinamis. Pada subbab yang pertama ini kita akan membahas 7 poin. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu arus listrik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang pengertian listrik dinamis, yaitu arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak atau mengalir dari satu titik ke titik lainnya per satuan waktu. Jadi arus listrik ini bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Sedangkan pada arah geraknya, arus listrik bergerak dari kutub negatif ke kutub yang positif. Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Atau secara matematis, besar arus listrik dapat ditulis sebagai berikut. Pernyataan bahwa listrik mengalir sebenarnya berkaitan dengan muatan yang berpindah. Sebab perpindahan elektron pada bahan akan menghasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan dengan arah perpindahan elektron tersebut. Lalu, bahan-bahan apa sajakah yang dapat mengantarkan listrik dengan baik dan yang tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik? Nah, jenis bahan berdasarkan daya hantaran listriknya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu konduktor listrik, isolator listrik, dan semikonduktor listrik. Yang pertama ada konduktor listrik. Agar arus listrik dapat disalurkan dengan baik, maka dibutuhkan bahan yang mampu mengantarkan arus listrik dengan baik pula. Pada bahan ini, elektron dapat mengalir dengan mudah. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan arus listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh dari konduktor listrik ini adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat bagus, tetapi karena harga yang sangat mahal, banyak kabel di rumah tangga yang biasanya menggunakan bahan dari tembaga dibandingkan dari perak dan emas. Lalu yang kedua ada isolator listrik. Kebalikan dari konduktor listrik, isolator listrik adalah bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah karet dan plastik. Pernahkah kalian berpikir mengapa kabel listrik perlu dilapisi dengan plastik atau karet?
Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman saat digunakan. Sifat plastik dan karet tidak dapat mengantarkan arus listrik sehingga kedua bahan tersebut masuk dalam kelompok bahan isolator. Lalu yang ketiga ada semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu yang rendah bersifat sebagai isolator dan pada saat suhunya tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor ini adalah karbon, silikon, dan germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang kemudian dirangkai menjadi integrated circuit atau IC seperti pada gambar berikut. Jadi, setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghantarkan listrik. Kemampuan tersebut bergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda atau bahan. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik pula kemampuannya dalam menghantarkan listrik. Dan sebaliknya, semakin besar hambatan jenis suatu bahan, maka semakin buruk kemampuan bahan tersebut dalam menghantarkan listrik. Berikut adalah tabel yang menyajikan beberapa nilai hambatan jenis bahan. Besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang disebut hambatan jenis atau rho. Besar hambatan jenis berbeda-beda untuk setiap jenis kawat, sehingga secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Masuk pada poin yang ketiga, tetapi sebelum itu, tahukah kamu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus? Tetapi ada juga saklar yang hanya dapat menyalakan satu lampu saja. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, menyala atau tidaknya lampu listrik tergantung pada rangkaian listriknya. Jadi, pada poin rangkaian listrik ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik yang dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan kabel. Ketiadaan percabangan kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus tidak ada yang mengalir dalam rangkaian tersebut dan seluruh lampu akan mati. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang memiliki percabangan kabel. Jika salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala. Agar lebih paham, mari kita lihat ilustrasi berikut. Poin yang keempat adalah karakteristik rangkaian listrik. Pada poin ini terbagi lagi menjadi 3 materi, yaitu hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan listrik, dan rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Yang pertama ada hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar berikut. Mobil yang masuk dari jalur utama akan berpisah di persimpangan jalan dan menuju tujuan masing-masing. Jumlah mobil yang masuk dan yang keluar jalur akan tetap sama. Hal ini juga berlaku pada listrik. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Sehingga secara matematis pada setiap titik cabang berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jika diketahui besar arus listrik I1 sama dengan 2A, I2 sama dengan I3 sama dengan 4A, dan I4 sama dengan 5A, maka besar arus I5 pada gambar sebelumnya adalah, jadi besar arus listrik yang mengalir pada I5 adalah 1 ampere. Yang kedua, ada rangkaian hambatan listrik. Pola pemasangan hambatan listrik ternyata juga memengaruhi besar arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Tahukah kamu mengapa? Perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, ada rangkaian hambatan listrik seri. Pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi tegangannya berbeda-beda. Sehingga V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan hingga V ke N. Sehingga V totalnya menjadi V1 tambah V2 ditambah hingga V ke N. Perhatikan rangkaian listrik seri berikut. Menurut hukum Ohm, V1 sama dengan I dikali R1 dan V2 sama dengan I dikali R2. Sehingga V total sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2.
atau bisa ditulis juga V total sama dengan I dikali dalam kurung R1 ditambah R2. Karena V total atau Vs sama dengan I dikali Rs sama dengan V total, maka Rs sama dengan R1 ditambah R2. Jika ada n buah hambatan yang disusun secara seri, maka Rs atau R total sama dengan R1 ditambah R2 sama ditambah hingga R ke N. Lalu yang kedua ada rangkaian hambatan listrik paralel. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi besar kuat arusnya berbeda, sehingga I1 tidak sama dengan I2 tidak sama dengan hingga I ke N. Perhatikan rangkaian listrik paralel berikut. Menurut hukum Ohm, I1 sama dengan V per R1 dan I2 sama dengan V per R2, sehingga I total sama dengan I1 ditambah I2, dan jika dijabarkan menjadi I total sama dengan V per R1 ditambah V per R2, atau bisa ditulis juga dengan I total sama dengan V dikali dalam kurung 1 per R1 ditambah 1 per R2. Karena I total sama dengan V per Rp, maka 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sehingga untuk N buah hambatan paralel dapat dituliskan sebagai berikut. 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah hingga 1 per R ke N. Lalu yang ketiga ada rangkaian GGL atau gaya gerak listrik dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Baterai baru yang belum dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik atau GGL sebesar 1,5 volt. Artinya sebelum dirangkaikan untuk menghasilkan arus listrik, di antara kutub-kutub baterai ada tegangan sebesar 1,5 volt. Jika baterai dihubungkan dengan suatu rangkaian sehingga ada arus yang mengalir, maka tegangan di antara kutub-kutub baterai disebut dengan tegangan jepit. Perbedaan besar GGL dan tegangan jepit baterai terjadi karena adanya hambatan dalam pada baterai tersebut. Menurut hukum Ohm, besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup adalah I sama dengan E per R besar ditambah R kecil, sehingga besar tegangan jepitnya menjadi I dikali R sama dengan E minus dalam kurung I dikali R, atau bisa ditulis juga dengan V sama dengan E minus dalam kurung I dikali R, dengan keterangan R kecil sama dengan hambatan dalam dengan satuan Ohm, R besar sama dengan hambatan luar dengan satuan Ohm, E sama dengan GGL baterai dengan satuan volt, V sama dengan tegangan jepit dengan satuan volt, dan I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere. Elemen listrik yang sama dipasang secara seri dapat dihitung dengan menggunakan rumus E total sama dengan E1 ditambah E2 ditambah hingga E ke N, atau sama dengan N dikali E. Dan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah hingga R ke N, atau sama dengan N dikali R. Sehingga besar kuat arusnya adalah I sama dengan N dikali E per R besar ditambah dalam kurung N dikali R kecil. Kita masuk pada poin yang kelima, yaitu sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus arah atau direct current dan sumber arus bolak-balik atau alternating current. Agar lebih paham, coba kita perhatikan tabel berikut. Elemen volta, baterai, dan akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Berdasarkan dapat atau tidaknya diisi ulang, sumber arus listrik dibedakan menjadi elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis, contohnya seperti baterai kering dan elemen volta. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis, contohnya seperti akumulator dan baterai lithium ion yang digunakan pada telepon genggam atau kamera. Masuk pada poin yang keenam, yaitu sumber energi listrik. Tahukah kamu bagaimana cara membangkitkan energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Apa hanya dari minyak bumi dan batu bara saja? Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi dan batu bara,
tetapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Agar lebih mengetahui berbagai sumber energi alternatif tersebut, mari kita bahas dengan seksama. Yang pertama, ada energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung, bahkan pada malam hari. Pada saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak atau disebut juga sebagai kompor surya, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. Lalu yang kedua ada energi angin atau kincir angin. Angin adalah salah satu contoh yang sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dapat dipercaya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga ada energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk membangkitkan energi listrik. Arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator, sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya. Lalu yang keempat ada bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa sendiri merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Masuk pada poin yang terakhir pada subbab yang pertama ini, yaitu tentang transmisi energi listrik. Transmisi energi listrik adalah proses penghantaran tenaga listrik secara besar-besaran dari pembangkit listrik menuju ke gardu listrik. Teman-teman, apakah kalian masih ingat pertanyaan pertama pada awal video kita, yaitu tentang bagaimana transmisi daya listrik dapat sampai ke rumah-rumah penduduk dengan efektif dan efisien? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada ilustrasi berikut. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Teman-teman, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Masuk pada subbab yang kedua, yaitu tentang penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui konsep-konsep dari listrik dinamis, mari kita lihat lebih banyak contoh-contoh penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada laptop. Contoh penerapan yang pertama yang bisa kita lihat pada sebuah laptop. Sebuah laptop dapat menyala dan berfungsi tanpa harus selalu terhubung dengan listrik, karena ada baterai di dalamnya. Aliran elektron dari baterai akan berpindah ke laptop. Aliran elektron tersebut nantinya akan berhenti mengalir sampai baterainya habis terpakai dan mati. Pada saat ini, terlihatlah contoh listrik dinamis yang terjadi pada laptop. Lalu yang kedua ada mainan mobil-mobilan.
Mainan mobil-mobilan yang menggunakan baterai adalah salah satu contoh dari listrik dinamis yang ada di sekitar kita. Ketika saklar yang ada pada mainan mobil-mobilan tersebut kamu pencet ke posisi on, maka kedua ujung batu baterai akan terhubung dengan dinamo motor listrik yang ada di mobil-mobilan tersebut. Dinamo itulah yang akan menggerakkan roda mobil-mobilan sehingga mobil-mobilan itu dapat berjalan. Sementara itu, dinamo bisa menyala karena adanya pergerakan muatan listrik yang bersumber dari baterai. Lalu, yang ketiga ada penggunaan power bank. Power bank yang merupakan pengisi daya portable menggunakan fenomena listrik dinamis juga. Perangkat penyimpanan daya tersebut akan membuat listrik mengalir menuju baterai ponsel. Agar lebih semangat dalam mempelajari materi listrik dinamis ini, berikut disajikan beberapa tokoh-tokoh hebat yang ikut campur dalam terbentuknya atau menemukan listrik dinamis. Berikut gambar-gambarnya. Setelah mempelajari materi listrik dinamis tentang konsep listrik dinamis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, agar lebih paham dan mendalami materi listrik dinamis, mari kita lakukan beberapa latihan soal dengan mengerjakan beberapa soal berikut. Nah, agar lebih paham tentang materi listrik dinamis, berikut latihan soal yang pertama. Tentukan hambatan pengganti dan kuat arus pada rangkaian di samping. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, dan V-nya sama dengan 12 volt. Lalu yang ditanya adalah R total dan I totalnya. Nah, untuk mencari R total pada rangkaian seri tinggal ditambahkan saja menjadi R1-nya 1 ohm ditambah R2-nya 2 ohm ditambah R3-nya 3 ohm. Jadi R totalnya sama dengan 6 ohm. Lalu untuk mencari I total sama dengan V dibagi R totalnya. Jika kita ingin mencari I1, maka rumusnya V dibagi R1. Karena ini diminta untuk I totalnya, kita memakai rumus V per R total. Lalu kita masukkan saja karena V dan R totalnya sudah diketahui, sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 ampere. Lalu contoh soal yang kedua, disajikan rangkaian paralel. Pertanyaannya, tentukan hambatan penggantinya. Ini seharusnya ditambah dengan kuat arusnya juga ya. Lalu kita tulis diketahui R1 nya 9 ohm, R2 3 ohm, R3 18 ohm, dan V nya 5 volt. Yang ditanya R total dan I totalnya. Lalu untuk mencari R total pada rangkaian paralel, kita menggunakan rumus 1 per R total. Lalu kita masukkan saja R1, R2, R3 nya karena sudah diketahui, jadi 1/9 tambah 1/3 tambah 1/18. Karena belum bisa dijumlahkan, kita KPK semua bilangan menjadi per 18. Jadi 1 per totalnya 2/18 tambah N per 18 tambah 1/18. Jadi hasilnya 1 per R total sama dengan 9/18. Agar dapat mengetahui R totalnya tinggal dibalik aja, jadi R total sama dengan 18 dibagi 9. Jadi R totalnya sama dengan 2 ohm. Lalu untuk mencari I totalnya sama seperti sebelumnya, I total sama dengan V dibagi R total. V sudah diketahui, R total sudah diketahui, tinggal masukkan saja, jadi 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ampere. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, di sekitar kita ternyata banyak sekali konsep listrik dinamis yang terjadi seperti pada kabel ataupun pada sutet.
Sebelum kita pelajaran kita pada hari ini, mari kita adakan sesi pertanyaan dan diskusi untuk mempertajam materi listrik dinamis. Silahkan teman-teman pause video ini untuk memulai sesi diskusi. Teman-teman, sayangnya pembelajaran kita hanya sampai di sini. Sebelum saya akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk terus belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman, agar wawasan kita khususnya pada pelajaran fisika bisa lebih luas lagi. Sekian dari saya Anggaris Kaldira izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika.